Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Gimana sehat semuanya? Siap untuk kita rapat dengan agenda pembicaraan meningkatkan kualitas sumber. Saya mohon nanti kepada Ibu Nima. Saya kita diskusi dulu karena berdasarkan jadwal sebentar lagi kan akan melakukan supervisi. Baik. Monggo Bapak Ibu bisa melanjutkan. Siap Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Monggo beriman. Oke. Terima kasih sudah hadir di ruangan saya. Gimana kabarnya? Saya Bu, kemarin agak kadang tapi hari ini alhamdulillah. Oh, sudah Iya, mulai. sudah. Oke, alhamdulillah. Gimana pada hari ini? 6 JP itu. 6 JP. Jadi kelas 7. Baik Bu Niwang, sesuai dengan agenda kegiatan supervisi kita hari ini, ya sebentar saja kita diskusi kegiatan ini disebut dengan pra observasi agar terjadi pemahaman yang salah gitu nih. Dan nggak usah takut, wong ini bukan untuk cari salah. Saya yakin Bu Niwang itu sudah luar biasa jadi guru. Hanya saja kita nanti harus sama pemahamannya demi belajar bersama Bu Niwang. Saya juga belajar. Iya Bu, tadi agak tegang mau supervisi gitu tapi setelah Ibu jelaskan jadi saya tenang ini dan siap untuk diobservasi. Oke, terus nggak usah tegang. Insyaallah. Besok rencananya di kelas berapa Bu Niwang? Besok di kelas 8C Ibu. 8C. Mungkin bisa disampaikan tujuannya pembelajaran? Besok itu di kelas 8C karena saya akan mengajarkan materi menulis puisi. Nah tujuannya saya ingin anak-anak bisa menggunakan metafora dalam larik-larik puisi dan menggunakannya dengan kreatif secara mandiri. Menarik sekali topiknya itu. Saya jadi pengen belajar juga. Baik Bu Niwang, mungkin bisa diceritakan kompetensi mana yang secara spesifik yang harus difokuskan yang ingin Ibu Niwang kembangkan dan mungkin saya lebih fokus untuk diamati secara mendalam. Iya, saya ingin berfokus pada manajemen kelas dan keterlibatan siswa Ibu. Karena di kelas 8C itu ada beberapa siswa yang pasif. Jadi saya ingin melihat apakah model strategi pembagian peran yang saya terapkan itu bisa membuat anak-anak lebih aktif lagi di kelas. Luar biasa. Baik, berarti fokus kita nanti ada di ini ya, manajemen kelas, fokusnya di keterlibatan aktif siswa, pembagian peran kelompok. Iya, betul Ibu. Oke, luar biasa. Bisa diceritakan strategi apa yang akan digunakan? Baik, di sini saya membuat KPD Bu, yang mendukung nanti pembagian peran siswa. Kemudian saya juga menyiapkan ini ada media pemantik visual berupa gambar kawah ijen. Jadi nanti itu sebagai media untuk nanti anak-anak menulis puisinya Ibu. Oke, luar biasa. Baik. Strategi pembagian perannya ini sudah sangat terstruktur. Mungkin indikator apa yang dikatakan nanti pembagian peran itu berhasil? Strategi Ibu berhasil bisa diceritakan indikatornya apa? Secara sederhana, indikatornya nanti Ibu kurang lebih 10-15 menit itu siswa aktif menyumbang kosakata dalam kelompoknya. Nah, kemudian siswa akan menulis 2 baris puisi sesuai peran dan tugasnya masing-masing. Seperti itu, Ibu. Saya rasa persiapannya sudah siap, sudah 100%. Tapi apakah instrumen yang saya bagikan sudah dibaca? Sudah ya? Sudah siap ya? Insya Allah. Oke, baik. Alhamdulillah. Nanti Bu Niwang tidak usah merasa takut. Anggap saya nggak ada, sehingga Bu Niwang bisa pembelajaran seperti biasa saja. Terima kasih buat diskusinya. Saya jadi lebih terarah dan insya Allah fokus untuk besok. Oke, semangat ya Bu Niwang. Insya Allah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu Niwang. Siang Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sudah hadir untuk kita diskusi. Ini adalah pasca observasi. Bagaimana perasaan? Alhamdulillah tadi pelaksanaannya lancar Ibu. Hanya saja di awal-awal itu beberapa siswa masih agak ramai saat pembagian kelompok seperti itu.
Iya, tadi saya lihat juga seperti itu, tapi secara keseluruhan saya sangat mengapresiasi. Tadi sangat luar biasa, anak-anak sangat aktif sehingga menghasilkan produk puisi ini sungguh luar biasa. Jadi suasana kelas jadi lebih hidup dan terlihat antusias. Ya, alhamdulillah. Berdasarkan catatan observasi saya, tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan itu tercapai dengan sangat baik. Menurut Ibu Ningwan, bagian mana yang paling berhasil dalam pembelajaran itu? Oke, kalau menurut saya tadi yang paling sukses menurut saya Ibu, itu pada saat anak-anak brainstorming dan dalam peran kelompoknya dalam menyumbang kosakata tentang penginderaan dan metafora. Nah, dengan model seperti itu ternyata anak-anak jadi lebih paham konsep daripada hanya sekedar melihat contoh di buku itu. Analisis yang sangat tepat Ibu. Untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana ke depannya Ibu bisa menerapkan metode ice breaking barangkali pada saat transisi? Contoh sederhananya mengatur meja dengan hitungan mundur mungkin. Ide bagus sih Ibu, terima kasih masukannya. Saya akan coba terapkan teknik hitung mundur atau top game untuk mengambil kembali perhatian siswa dalam kelompok. Bagus sekali. Selain itu penggunaan media gambar tadi, gambar kalajen ya, itu sangat bagus. Apakah ada kendala pada saat menyiapkan itu? Mungkin butuh dukungan apa mungkin dari sekolah? Sejauh ini tidak ada kendala sih Ibu, hanya saja mungkin kedepannya saya akan menggunakan gambar yang lebih jelas dan jernih. Karena tadi waktu print itu tintanya menipis Ibu, jadi kualitas gambarnya mungkin kurang bagus gitu. Oke, siap. Nanti saya sampaikan ke tim Satpas. Saya sangat bangga dengan dedikasi Ibu dalam mengemas pembelajaran agar tidak membosankan ya. Terima kasih Ibu. Oh, pokoknya itu. Besok di kelas berapa? Besok di 8 gitu. Oh, Permisi Ibu, ini Bu ada tamunya dari puskesmas yang mau meninjau UKS kita itu. Oke, maaf dulu saya ada. Lanjutkan. Mari Bu. Oke.